semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita diakui sebagai umatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kitab Arba'un Al-Qadiriyah halaman ke-21, hadis ke-28. Hadis ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu saminu wal ishrun. Utawi kiku hadis kang nomor 28 ya. Utawi iku hadis kang nomor 28 iku an-nahyu antamanil mauti. Nerangaken larangan ya. Nahyu itu larangan antamanil mauti saking ngarepaken mati. Hadis ini menerangkan tentang larangan menginginkan kematian atau larangan meminta kematian. Akhbarona mengabarkan kepada kita siapa Abu Bakar Yahya bin Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghazzalu bi qiraati kelawan maca sapa ingsun ya, bi qiraati kelawan maca sapa ingsun alaihi ing atase Abu Bakar Yahya. Qultu moko matur sapa ingsun lahu maring Abu Bakar bin Yahya, akhbarakum ngabaraken kum ing sira kabeh sapa ar-raisu Abu Al-Khattab Ali bin Abdurrahman bin Harun bin Abdurrahman bin Isa bin Dawud bin Jarrah qiraatan alaihi. Hadasana Abul Qasim Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah bin Bishron imla'an ya, kelawan nimla menuliskan bi jami'ir rosofati kelawan sekabehane rosofat. Siapa ini? Akhbarona Abu Ahmad Hamzah bin Muhammad bin Abbas hadasana Abdullah yakni Ibn Ruhin, hadasana Yazid bin Harun, hadasana Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu taala qol, saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Rasul, la yatamannayanna ojo ngarep-ngarep temenan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh al mauta ing mati ya. La yatamannayanna ojo ngarep-ngarep temenan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh al mauta ing mati. Lidurrin krana ujian atau balak ya. Nazala kang turun apa dur bihi kelawan ahad. Walakin la yakul tetapi nyekti ngucap sapa ahad, Allahumma du Allah ahyini muga-muga paring urip sapa panjenengan ing ingsun. Allahumma du Allah ahyini muga-muga paring urip sapa panjenengan ing ingsun. Makanat selagine ono apa al hayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Haji. Makanat selagine ono apa hayatu urip iku khairan luwih apik lika duwe ingsun. Iku khairan luwih apik lika duwe ingsun wa tawaffani lan muga-muga paring mati sapa panjenengan ing ingsun. Makanat selagine ono apa wafatu mati iku khairan luwih apik lika duwe ingsun. Wa tawaffani lan muga-muga paring wafat sapa panjenengan ingsun. Maka nat selagine ana apa wafat iku khairan apik li kadue ingsun. Nah, jadi hadis yang nomor 28 ini menerangkan tentang larangan meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dilarang oleh Rasulullah berdoa atau minta kepada Allah minta kematian. Itulah judulnya nih, nahyun antamanil maut. Jadi larangan, cegahan ya, kalau bahasa Jawa cegahan dari meminta, tamani mengharapkan ya, tamani mengharapkan suatu kematian. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, periwayat utamanya ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, perawi pertamanya.
Dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tayam. Aduh, sorry ya, saya lagi sambil apa namanya masukin orang, jadi harus buka-buka terus. Salah, monggo Mbak Wang. Hadisnya kata Rasulullah, la yatamannayanna ya ahadukum al mauta. Jangan sampai salah seorang, salah monggo. Jangan sampai salah satu di antara kalian semuanya itu meminta al mauta, kematian. Jadi kata Rasulullah, la yatamannayanna, ojo nganti, jangan sampai, jangan pernah salah seorang di antara kalian itu mengharapkan atau meminta kematian. Lidurin, karena ujian. Ya, karena ujian nazala bihi, yang turun kepada kalian, yang turun kepada ahad. Jadi kan yang Rasul melarang kita semuanya doa minta mati. Gak boleh. Meskipun ujiannya sangat berat yang menimpa kita. Nah, ini ajaran saking Kanjeng Nabi, itu masuk mengingatkan kepada kita seberapa jauh, seberapa besar ujian kita, jangan sampai kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya begitu, jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah. Wala tayassum min rahmatillah. Ya, jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujiannya, kata Rasul, seberat apapun ujiannya, jangan pernah kita berdoa minta mati. Tidak boleh, dilarang. Misalkan jenengan ditimpa kemiskinan, salah monggo Ustaz Yakub, ditimpa kemiskinan, ditimpa ujian yang berat, yang macam-macam, jangan sampai nopo, jangan sampai njaluk mati. Ya Allah, matikan saya saja yang suara kuat di dunia lah, itu mboten angsal. Tidak boleh oleh Rasulullah. Terus bagaimana kalau ada orang sudah diberi ujian yang begitu dahsyat oleh Allah, maka kata Rasul, walakin layakul, hendaknya dia berucap begini, kalau orang ditimpa ujian berat yang sekiranya sudah tidak mampu mau berangkat. Oh iya, iya, ya sekiranya sudah tidak mampu, gitu ya. Kalau ada orang diuji dengan ujian yang berat, yang sekiranya tidak mampu lagi, maka ucapkan doa ini, kata Rasulullah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup itu baik untuk saya. Nah, itu doanya. Ya Allah, hidupkanlah saya selagi hidup itu baik untuk saya. Waalaikumsalam. Salam, moga Baji. Ya Allah, hidupkanlah saya, maka natil hayatu khairan li, selagi hidup itu baik buat saya. Wa tawaffani, dan matikan saya, maka natil wafatu khairan li, selagi kematian itu baik buat saya. Jadi doanya begitu, Pak. Kalau lagi diuji, itu doa yang diajarkan Rasul. Itu apa Haji Muhyiddin Nun Sewu di speakernya dimatiin dulu ya. Jadi tidak boleh kemudian kita ketika diuji dengan ujian yang begitu besar kemudian jaluk mati, nggak boleh. Ya Allah, udah saya utangnya banyak, udah mati saja biar lunas. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu sama Rasulullah. Ya Allah, bojo saya rewel, udah mati aja, nggak boleh. Seberat apapun ya, la yatamannayanna ahadukum al mauta. Ya Allah, jangan sampai salah satu di antara kalian menginginkan kematian lidurin nazalabi, karena ujian yang menimpa kalian, atau karena ujian yang menimpa salah satu di antara kalian. Dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau ditimpa masalah, ditimpa urusan yang sangat berat, ya doanya itu, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup itu baik buat saya, dan matikan saya kalau memang mati itu lebih baik buat saya. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan pasrah gitu. Lah saniki orang yang paling diuji berat niku sinten? Yang paling diuji berat, dahulunya Rasulullah,
Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summas syuhada. Jadi orang yang ujiannya paling berat ujiannya ada 3, Pak. Orang yang ujiannya paling berat itu wonten 3. Sinten? Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi ujiannya paling berat. Semua nabi diuji, nggak ada nabi yang nggak diuji. Semua nabi diuji. Setelah nabi, pewarisnya al-ulama, maka para ulama juga diuji. Wonten kitab namanya As-Sabru ala Zaujat. Ada ulama ujiannya berat. Ya di istrinya, di suami, macam-macam. Nah itu Mbah Wal juga bocor. Bahwa Siapa tuh? Yang bocor siapa tuh? Ya ampun. Iya. Nah, jadi orang yang ujiannya 3 nih, yang ujiannya paling berat itu ada 3. Al-anbiya, al-ulama, syuhada. Syuhada itu orang yang mati syahid. Lah kita bukan ulama, bukan anbiya, bukan syuhada. Ya ujiannya nggak terlalu berat sih ya. Ya paling ujian nopong ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berat ya, karena kita bukan golongan dari 3 orang mulia itu. Kalau 3 orang yang mulia itu ujiannya berat, Pak. Al-anbiya, ulama, syuhada itu ujiannya berat. Tapi seberat apapun kalau kita diuji oleh Allah tidak boleh tidak boleh njaluk mati. Apalagi kok gantung diri, bunuh diri. Wah, wis. Secara aturan orang bunuh diri udah neraka, Pak, secara aturan ya. Adapun yang diampuni oleh Allah itu hak prerogatifnya Allah. Orang bunuh diri udah pasti neraka. Karena Allah Ta'ala mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau matikan dirimu sendiri, jangan kau bunuh dirimu sendiri. Malah bunuh diri. Pasti neraka, Pak. Secara aturan ya, secara teks. Orang bunuh diri mesti neraka secara teks. Tapi adapun diampuni ataupun tidak itu kersane Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada ujian yang berat, doanya itu, Pak. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya. Tetap harus minta hidup. Dan bagaimanapun hidup kita adalah modal utama kita, ya kan? Wa umruka ra'su malika. Umurmu adalah modal utama kamu. Umurmu, sehatmu itu modal utama kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sekali-kali minta mati. Wong ora dipinta wae teko dhewe. Wong ora dipinta wae teko dhewe wong dipinta nggih. Maka jangan sampai minta kematian meskipun ujiannya berat. Yang dipinta nopo? Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup itu baik untuk saya, dan matikan saya kalau memang mati itu lebih baik buat saya. Kan ada orang yang memang lebih baik mati gitu kan. Ada orang yang memang lebih baik hidup, kalau hidup masih bisa ngamal, kalau mati sudah nggak berbuat dosa gitu kan ya. Nah, makanya kadang kalau orang ditanya bagaimana tuh hukumnya isyhad, orangnya kagak pernah ke masjid, kagak pernah ke musola, gak pernah ngaji, gak pernah apa, giliran mati ditanya ini mayit baik apa baik, kita jawabnya kan baik begitu nggak. Coba kalau pilihannya 2, baik apa jahat, bingung, setengah baik setengah jahat, kan? Terus bagaimana hukumnya? Kita berarti berbohong dong. Kalau ada orang yang memang nggak baik, kemudian kita persaksiannya baik, bohong ya nggak bohong. Karena kita persaksian bagaimana nih mayit baik apa tidak baik, ya memang lebih baik mati daripada hidup bikin onar gitu kan. Jadi baiknya itu lebih baik mati daripada hidup bikin rusuh itu gitu. Jadi nggak bohong kita, Pak, nggak bohong. Jadi kalau ditanya kita tahu nih, kesehariannya tukang mendem, tukang judi, tukang nongkrong, bar mati saya nopo saya khair. Kalau mati kita mah khair, lebih apik mati daripada ganggu gitu kan. Ngeten. Jadi orang Islam tuh ngeten, Pak, uripnya ya baik ya, karena kalau urip ya, kalau hidup ya masih berpotensi berbuat baik, ngeten nggih. Kalau wafat ya memang baik, jadi kesalahannya, dosa-dosanya nggak berkelanjutan begitu. Ngeten nggih. Meskipun dawuhnya Rasulullah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebagus-bagusnya manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amal perbuatannya baik. Itu sebaik-baiknya manusia. Wasyarun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang
tapi amalnya jelek. Nah, itu jelek-jeleknya orang. Umur panjang, jelek amal perbuatannya. Itu orang yang jelek. Orang yang bagus, orang yang baik, orang yang umurnya panjang, ibadahnya baik. Ngoten. Pun nggih. Jadi sekali lagi kita dilarang oleh Rasulullah tidak boleh napa? Tidak boleh minta kematian. Pun nggih. Al hadis utasi wal isrun utawi kiki hadis kang nomor 29. Hadis nomor 29. Iku ifsa'us salami, nebaraken salam. Nebaraken salam. Hadis yang nomor 29 temanya adalah menyebarkan salam, menebarkan salam. Akhbarona Abul Fathi menceritakan, mengkabarkan kepada kita Abul Fathi, namanya Muhammad bin Ali bin Hibatillah bin Abdissalam qira'atan alaihi, membaca alaihi kepada Abul Fathi. Akhbarona mengabarkan kepada kami Abul Khattab bin Nasr bin Ahmad bin Batril qira'atan alaihi. Jadi yang maknanya sama ditinggal dicoret saja ya, nggak usah diterjemahkan lagi biar nggak banyak waktunya. Akhbarona Abu Muhammad Abdullah bin Ubaidillah bin Yahya bin Zakaria Al-Bayyi'u qira'atan alaihi. Haddatsana Al-Qadi Abu Abdullah Husain bin Ismail Al-Mahamiliyu imla'an, dengan cara ditulis ya imla. Haddatsana Yaqub haddatsana At-Tufawi haddatsana Auf an Zurah bin Aufa an Abdissalam bin Salam, ya, dari sahabat Abdillah bin Salam. Qala, sahabat Abdillah bin Salam mengatakan, lama qadima sumangsane rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Madinata ing tanah Madinah. Qala moko matur sapa nasu menungso, qadima rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kharajtu moko metu sapa ingsun, Abdillah bin Salam ya, moko metu sapa ingsun ilaihi menuju Kanjeng Nabi atau sawan maring Kanjeng Nabi. Falamma nadartu moko sumangsane ningali sapa ingsun ilaihi maring Kanjeng Nabi, iku araftu kenal sapa ingsun. Anna wajhahu temenstuhune wajahe Kanjeng Nabi iku laisa ora ono apa wajah ora iku biwajihi laisa ora ono biwajihi rajulin kelawan wajahe wong lanang kadzabin kang goro. Laisa ora ono iku biwajihi rajulin wajahe wong lanang kadzabin kang akeh goroe. Fakana mongko ono apa awaluma awale kalimat sami tukang midanget sapa ingsun mingkalamihi saking ucape Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Rasulullah, ayuhan nas, wahai manusia, absu salama, tebarkanlah salam, wasilul arhama, dan sambunglah silaturahim, wa at'imut ta'ama, dan kasih makan, wasallu billaili, dan sholat malamlah kalian, wanasu, adapun manusia ikun niyamun, sedang pada tidur atau tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini persaksian Abdullah bin Salam, ya. Abdillah bin Salam. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah, Kanjeng Nabi hijrah di Madinah niku tahun 622 Masehi. Kanjeng Nabi hijrahnya tahun 622 Masehi. 2 tahun di Madinah itu Kanjeng Nabi turun ayat puasa. Jadi ayat puasa itu turun bulan Sya'ban tahun 624 Masehi. Ya, ngepasi peristiwa perang Badar. Jadi perang Badar itu tahun 624 Masehi. Ya, jadi lagi puasa Kanjeng Nabi perang Badar. Setahun kemudian 625 perang Uhud. Nah, niku dalam sejarah Islam ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW rawuh neng kota Madinah, orang-orang pada memberi informasi, Kanjeng Nabi rawuh, rawuh itu datang. Nah, setelah itu Abdullah bin Salam juga ikut menyambut Kanjeng Nabi, sowan melihat Kanjeng Nabi. Apa kata Abdullah bin Salam? Ketika saya melihat wajahnya Kanjeng Nabi, falamma nadartu ilaihi, ketika aku melihat Kanjeng Nabi, kata Abdullah bin Salam, araftu, aku tahu, aku ngerti, aku kenal. Anna wajhahu laisa biwajhi rajulin kadzab. Sesungguhnya wajahnya Kanjeng Nabi bukan wajah pembohong. Itu persaksian orang Madinah.
Begitu melihat wajah Kanjeng Nabi, wah ini orang jujur. Wajahnya ketahuan Pak. Wajahnya ketahuan. Nah, kalau kita kan delok wong, ini mesti ya ada bau-bau bohongnya. Ini kan lihat kelihatan ya. Apalagi sudah ngomongnya mencela-mencelek, waduh ketahuan bohong ini ya. Jadi Kanjeng Nabi itu dilihat sahabatnya, ya belum jadi sahabat ya, wong baru melihat, baru datang ke Madinah kan, dilihat oleh orang Madinah, wah ini mah bukan wajahnya pembohong, ini orang jujur ini. Dari wajahnya saja, Pak. Makanya kita yang sering asrokolan, sering solawatan, kan ada syairnya, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Jadi siapa yang melihat wajahmu yas'ad, pasti senang, pasti bahagia. Kenapa ya? Karena wajahnya Kanjeng Nabi bukan wajah pembohong. Jadi kalau dilihat mesti nyenengi, itu Kanjeng Nabi. Itu mesti Kanjeng Nabi dilihat nyenengi. Jadi wajahnya nggak angker Kanjeng Nabi. Mula wong-wong saiki sing dilihat kok wajahnya angker, rembuh nderek sopo. Ojo-ojo niru wajahnya Abu Jahal ya. Kanjeng Nabi ku kalau dilihat nggak angker pak wajahnya, nyenengi ya, ketahuan orang yang jujur. Nah, kalimat pertama yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam dari dawuhnya Kanjeng Nabi, kalimat pertama kata Kanjeng Nabi, ayuhan nas, wahai manusia, wahai penduduk Madinah saat itu ya, absus salam, tebarkanlah kedamaian. Itu Kanjeng Nabi Pak, pertama kali ucapan yang didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam yang keluar dari mulut mulia Kanjeng Nabi, absus salam, tebarkan salam. Bukan berarti sampean ketemu wong assalamualaikum, ketemu wong assalamualaikum. Itu kan dawuhnya Kanjeng Nabi. Kata assalamualaikum, bukan itu maksudnya. Absus salam itu tebarkan kedamaian. Jangan sering bikin onar begitu. Jangan sering bikin gangguan, jangan sering bikin mara bahaya. Jadi absus salam itu bukan diterjemahkan ketemu orang salam, assalamualaikum Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Haji, bukan itu, bukan maksudnya. Salam itu maksudnya menebarkan apa? Kedamaian, menebarkan keselamatan. Itu maksudnya itu ya. Jangan ketemu orang assalamualaikum. Ada orang kita naik motor, terus Mas Novel bilang assalamualaikum, ya bingung orangnya. Lagi naik motor disalamin, waalaikumsalam, nabrak jeder bagaimana ya. Jadi absus salam itu artinya lebih kepada makna secara maknawi ya, secara maknawi. Yaitu menebarkan kedamaian. Karena salam sendiri itu artinya kedamaian. Kedamaian, keselamatan, ketundukan itu salam artinya. Jadi kalau ada kata-kata absus salam, tebarkan apa? Kedamaian, tebarkan keselamatan. Ya, jadi orang Islam, orang-orang pengikut Rasulullah hendaknya menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan kepada seluruh umat Islam pada khususnya ya. Kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wah, itu sambung tali silaturahim, Pak. Lah bagaimana nyambung tali silaturahim? Nyambung tali silaturahim itu dengan orang yang memutus hubungan dengan kita. Kalau aku sama Mas Noval udah berhubungan, maksudnya udah temenan, ya ngapain disambung? Udah temenan. Maksudnya nyambung tali silaturahim itu dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita, begitu. Lah kalau kita udah ya biasa, udah nggak punya masalah apa-apa, ya sudah tersambung silaturahimnya. Nah, maksudnya Kanjeng Nabi itu sambung tali silaturahim pada orang yang memutus hubungan dengan kamu. Nah, makanya orang kok meneng-menengan atau mendiamkan saudaranya, Pak, lebih dari 3 hari, haram kata Kanjeng Nabi, ya haram. Nggak boleh orang diam-diaman meneng-menengan lebih dari 3 hari. Tapi Pak, kalau itu orang yang memang rese, loh kalau rese beda lagi, dimenengin setahun pun nggak masalah. Kalau rese, ada orang kok sukanya ngeyel, diomongin susah, sukanya ngejak ribut, menengin setahun 2 tahun boleh buat pelajaran. Itu kata ulama begitu. Tapi kalau orang-orang yang biasa, orang yang nggak terlalu bermasalah, ya cukup 3 hari kalau meneng-menengan. Ya cukup 3 hari. Niku ajaran Kanjeng Nabi. Napa absus salam. Jadi tebarkan kedamaian, wasilul arham, sambung tali silaturahim, wa at'imut ta'am, dan kasih makan, beri makan pada orang yang kelaparan. Nah, makanya sering disampaikan kiai-kiai kita, guru-guru kita, katanya kan surga merindukan pinten? Al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nafar. Jadi surga itu merindukan berapa? 4 orang ya, 4 golongan. Satu yang talil Quran, membaca Al-Quran ya. Kemudian orang yang apa? Salah satunya adalah
ngasih makan ya, tahlil Quran, ngasih makan, puasa Ramadan gitu ya. Itu salah satu orang yang dirindukan oleh surga katanya begitu. Nah, jadi wa'at imut ta'am kasih makan. Wa shollu billail, salat malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia lagi pada tidur. Nah, ini disuruh salat malam oleh Kanjeng Nabi. Ya kemarin ya, salat malam kalau habis tidur berarti namanya tahajud. Kalau belum tidur berarti qiyamul lail biasa. Nah, kalau kita bisa melaksanakan 4 ini, Pak, absus salam, nebar keselamatan, wasilul arham, menyambung tali silaturahim, wa'at imut ta'am, sodakoh, ya. Ya, mutu'am saya terjemahkan sodakoh lah. Sodakoh, wasollu bilail, kemudian sholat malam. Maka kata Rasul, tadkhulul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Bon, jadi ini petunjuknya Rasulullah, okay? Kalau kita pengen masuk surga dengan selamat, ya lakuin yang 4 itu. Ya bukan berarti kemudian ngelakuin yang 4 nggak sholat wajib, enggak. Sholat wajib ya tentu, sholat wajib, puasa wajib tentu. Cuman ini tambahan dari Rasulullah. Kalau pengen masuk surga dengan selamat, ya udah ngelakuin itu. Tebar kebaikan, tebar keselamatan, kemudian apa? Sambung tali silaturahim, kemudian kasih makan atau sedekah, kemudian sholat malam. Sholat malam berapa rakaat bagusnya? Sebanyak-banyaknya, Pak. Banyak-banyaknya. Ya kalau kita cukup 2 rakaat lah, cukup 2 rakaat. Nah, niki doa dari guru-guru kita. Ini kan kalau mau berdoa kepada Allah, ya tidak harus sholat malam, ya tidak harus sholat malam. Kapan waktunya pun boleh. Itu yang dibaca, ini sekalian ya saya tularkan yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu yang dibaca Allah, Allah, Allah berapa kali? 66 kali. Ya, Allah, Allah, Allah 66 kali. 66 kali. Habis itu berdoa semaunya, semaunya, apa saja. Habis Allah, 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 Allah. Tapi jangan cepat-cepat ya, direnungi. Ya Allah 66 kali kan ya. Habis itu berdoa sesukanya, semaunya. Setelah itu ditutup dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad berapa kali? 66 kali juga. Jadi Allah Allahnya 66 kali. Kemudian habis Allah Allah 66 kali doa ya sekehendaknya, sesukanya. Habis itu ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 66 kali juga. Tapi syaratnya 1 dia harus punya wudu, 2 menghadap kiblat. Ya, syaratnya harus punya wudu dan harus menghadap kiblat. Itu kata guru-guru kita cepat diijabah, apalagi habis sholat malam ya, apalagi habis sholat malam. Jadi itu yang diajarkan guru-guru kita. Ya, sekali lagi bukan saya menggurui ya, saya hanya menularkan saja. Barangkali ada manfaatnya buat kita semuanya. Nah, itu doa yang di sebelum doa ya. Jadi wirid sebelum doa biar hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibaca di malam hari ya, di sepertiga malam habis sholat malam, insyaallah lebih cepat diijabahi. Ngoten nggih. Jadi itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini dari Rasulullah. Jadi kalau pengen masuk surga dengan aman, itu lakukan 4 itu. Abstus salam, wasilatul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail, wa nasu niyam. Salat malam ketika manusia lagi pada tidur, ya, lagi pada tidur, yang lain pada ngorok, kayak aku ngorok misalkan, Mas ngafal salat malam kan luar biasa. Ya, yang lain pada tidur ya ngorok. Katanya. Cuman kadang-kadang ngoroknya orang punya ilmu lebih hebat daripada tidurnya orang yang nggak punya ilmu. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Ya ngoroknya orang yang habis kerja capek Pak, itu lu hebat. Maka jenengan nanti malam Lailatul Qadar kok kebetulan lagi shift 3, lanjutin. Insya Allah itu termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Maka kemarin saya juga sampaikan juga di Udayana gitu. Nanti pas tanggal 10 akhir istri jenengan suruh masak semua, masak sahur. Biar apa? Biar ketika malam itu Lailatul Qadar, istri kita tercatat orang yang lagi menyiapkan sahur. Oh, pahalanya banyak itu. Pahalanya banyak. Ya kan orang nyiapin sahur, nyiapin buka kan pahalanya sama kayak orang lagi puasa. Maka kadang-kadang kalau istri kita lagi masak, kadang-kadang kasihan, capek. Tapi ya memang pahalanya begitu lewatnya. Ya, apalagi punya Kang Usmo yang biasa masak, pahala terus itu Kang sampean bojone. Lu rata kan emahku. Ya.
Guyon nggih Kang nggih. Kok sampean malah tekan omah aku ngrepoti wong. Pun nggih. Ayah nih nggak sore bener diater nggak ayah nih nggak. Ora Kang guyonan Kang aku guyonan. Pun al hadisu salasun hadis yang nomor 30. Hadis yang nomor 30. Al murabuna sawaun fil ismi. Al murabuna utawi pira-pira wong kang mangan riba. Masalah riba ini. Al murabuna orang-orang yang melakukan riba iku sawaun sama fil ismi dalam dosanya. Orang-orang yang makan riba dosanya sama. Siapa saja yang makan riba? Sebelum saya sampaikan dulu, riba itu artinya ziyadah, tambahan, ya. Riba niku tambahan. Allah mengatakan dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi ulama sepakat, semua sepakat bahwa riba niku haram karena dalilnya Quran. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa haramallahu riba. Wa harrama riba apa? Wa haramallahu riba, saya lupa. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi sepakat riba niku haram. Nanging nak bunga bank masih khilaf. Kalau ribanya haram, bunga banknya khilaf. Khilaf itu beda pendapat nggih. Enggak ada dalam umat Islam, ulama-ulama Islam khilaf dalam masalah riba, enggak ada. Semua ulama itu riba haram. Riba niku haram. Cuman khilafnya beda pendapatnya di bunga bank. Itu beda pendapat. Niki kula harus sampai akan nggih. Karena ini ilmu. Nanti kula terangkan. Akhbarona Al-Qadi Abul Fadl, mengabarkan kepada kita Al-Qadi Abul Fadl. Qadi Abul Fadl nama aslinya Muhammad bin Umar. Muhammad bin Umar bin Yusuf Al-Urmawiyu qiraatan alaihi. Ya, akhbarona mengabarkan kepada kita Abul Husain, yaitu Imam Abu Husain